Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, tulab wa talibat, para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih diberikan untuk kita semua, sehingga kita bisa berkumpul menginjakkan kaki kita sekarang di salah satu rumah Allah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa kita tidak bosan-bosan yang mengucapkan yaitu kalimat alhamdulillah. Begitupun senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kelapangan rizki kita, dari apa-apa yang kita makan, dari apa yang kita minum, dan tentunya dari kenikmatan, yaitu kenikmatan iman dan juga Islam. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kitab, ya. Kitab ulama klasik yang insyaallah banyak faedah yang terdapat di dalamnya. Ya, kita akan membahas kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang nama kitab tersebut yaitu Miftah Daris Sa'adah. Miftah Daris Sa'adah yang artinya itu kunci-kunci atau kunci kebahagiaan. Maka tema kita pada hari ini yaitu kiat meraih kebahagiaan. Ya, kiat meraih kebahagiaan. Baik. Allah Subhanahu wa taala banyak mengatakan tentang keutamaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dengan keutamaan-keutamaan yang tentu akan memberikan kita untuk semangat menuntut ilmu dan begitu pun belajar, ya, atau beriman kepada Allah. Banyak orang ingin sukses, ya. Banyak orang ingin mencari kebahagiaan dunia. Namun, ya, tentunya kebahagiaan dunia maupun akhirat tersebut kita akan raih dengan pengorbanan yang besar. Tanpa pengorbanan tersebut, tanpa perjuangan, ya, hasilnya nihil. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl mengatakan, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan
min dzakar, dari laki-laki ataupun dari perempuan, dalam keadaan mereka beriman kepada Allah, maka Allah akan balas mereka. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan janjikan kepada mereka, yaitu apa? Kehidupan yang bahagia. Maka para kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita ingin mencari kebahagiaan, Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, yaitu dengan apa? Dengan kita beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Apa keimanan tersebut? Ya, yaitu kita ati Allah wa ati Rasul. Kita taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka insya Allah akan datang ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Maka daripada itu, Al-Imam Ibnu Qayyim merangkum di dalam kitabnya ini tentang kunci-kunci atau apa yang bisa membuat kita bahagia. Di dalam mukaddimah beliau menjelaskan tentang rahasia turunnya Nabi Adam ke muka bumi. Ya, Allah menjelaskan hikmah atau rahasia turunnya Nabi Adam ke muka bumi. Fa'innahu subhanahu wa ta'ala arada amruhum fanahyahum wa batila'ahum wa ikhtibarahum wa laysatil jannah darul taklif fa'ahbatahum ilal ard wa aradahum bidzalika li afdhalis sawab alladhi lam yakun liyanali bila amrin wa nahyin. Ya, Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fa'aidun, dan begitu kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya perintah dan larangan bagi mereka, yaitu bagi manusia, serta ujian dan cobaan. Sedangkan surga bukanlah negeri yang taklif atau negeri yang dipenuhi beban syariat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka ke muka bumi, yaitu untuk agar mereka bisa mendapatkan balasan dari usaha mereka, dan yang tidak mungkin diperoleh oleh atau tanpa adanya perintah dan larangan. Maka kita simpulkan di sini, ya, hikmah yang pertama yang Allah turunkan Nabi Adam, yaitu Allah ingin memberi perintah kepada Nabi Adam. Allah ingin memberi perintah kepada Nabi Adam dan keturunannya. Allah ingin memberikan perintah kepada Nabi Adam dan keturunannya. Begitupun ujian dan cobaan, agar apa? Agar mendapatkan surga Allah. Agar mendapatkan surga Allah. Baik. Ya, kita mungkin bisa memberikan contoh. Ya, misalkan, ya, setiap manusia pasti sakit. Sekarang kita sehat, alhamdulillah. Namun suatu hari datang sakit
misalkan sakit gigi, sakit yang sangat sakit sekali. Kemudian setelah sakit tersebut Allah sembuhkan kita, dan dengan kesembuhan tersebut kita merasakan nikmatnya sehat tersebut, karena Allah telah memberikan kita sakit sementara. Kita sakit sementara, dan setelah itu Allah sembuhkan kita, dan akhirnya kita pun merasakan kenikmatan tersebut. Contoh lain, misal ya, kita tahu kita dapat merasakan suatu kelezatan dari gula yang manis misalkan, atau minuman yang manis. Karena apa? Ya, karena kita sebelumnya telah mencicipi misal minuman yang pahit atau bahkan yang masam, yang asin. Dan ketika kita mencicipi minuman yang manis tersebut, rasanya sangat nikmat. Ataupun ketika kita mandi misalkan, kita mandi dengan air yang sangat dingin, kemudian tiba-tiba ada air panas misalkan, air hangat, kemudian kita pun mandi dengan air panas tersebut, air hangat itu terasa nikmat ya. Maka seperti itulah surga, kata Allah. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam dan istrinya, Allah uji dengan ujian di dunia, dan ketika Allah masukkan kembali ke dalam surga, maka mereka akan merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Baik. Kemudian bisa kita misalkan contoh, yaitu ada seseorang yang bermain bola misalkan. Ya, dia bermain bola 2 kali 45 menit ya. 2 kali 45 menit dia bermain terus-menerus. Ketika bola ingin ditendang ke lawan, maka lawan tersebut menghalang. Kemudian diserang lagi, dilawan lagi ya. Kemudian ya 90 menit itu hanya 1 gol misalkan. Ya, 1 gol ya. Hanya 1 gol. Namun ketika usaha keras mereka masuk 1 gol ya. Ya, kita lihat bahwasanya apa? Ya, ada mungkin perbuatan yang aneh ya, atau bahkan ya konyol lah ibaratnya ya. Ada yang selebrasi misalkan, selebrasi loncat-loncat misalkan ya. Kemudian ada juga yang selebrasi joget-joget misalkan, saking senangnya ya. Ada selebrasi lagi apa? Seperti berenang di lapangan gitu ya. Nah, penonton pun sorak ya, sorak sangat gembira ketika gol tersebut ya. Sangat senang karena hasil usaha dan kerja kerasnya. Namun ketika kita bermain bola misalkan, kemudian lawan kita ayo silahkan gitu kan, diam saja gitu ya, diam saja, kemudian menyuruh kita gol misalkan, mempersilahkan kita gol tanpa halangan, masuk. Mungkin penonton senang ya, senang, tapi apa? Kita merasa mungkin dilecehkan atau diremehkan. Nah, seperti itu. Padahal kita masuk gol. Nah, seperti itulah sedikit contoh ya. Maka dengan perjuangan yang sangat besar, perjuangan kita, perjuangan berat, maka tentulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar ya. Begitupun kita telah sering ya, kita telah sering mendengar tentang kemuliaan penghafal Quran. Susah atau tidak menghafal? Ya, susah ya. Butuh pengorbanan atau tidak? Ya, jelas butuh ya. Kita menghafal
dengan menguras pikiran, dengan usaha kita menjaga hafalan Quran kita, dan Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan balasan yang sangat besar. Salah satunya yaitu apa? Dimuliakan di hari kiamat, yaitu akan diberikan mahkota cahaya, ya. Diberikan mahkota cahaya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, pada hari kiamat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mengamalkannya, akan didatangkan, lalu dikatakan, wahai Rabbku, pakaikanlah ia mahkota kemuliaan kepada siapa? Orang tua, ya, pada orang tua. Maka ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian dikatakan, tambahkanlah wahai Rabbku, maka ia dipakaikan pakaian kemuliaan. Orang tua kita, ya. Kemudian dikatakan, wahai Rabbku, ridhoilah ia. Maka Allah meridhoinya dan dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah untuk setiap ayat yang engkau baca. Kemudian ketika kita berusaha menjaga hafalan Quran, ketika kita menghafal Quran, kedudukan kita tinggi di surga. Begitupun kedua orang tua kita mendapatkan ganjaran pahala juga yang besar. Begitupun Al-Quran akan mendatangkan syafaat bagi pembacanya, ya. Sebagaimana Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan bagi pembacanya. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita berusaha, kita bangun malam, kita menghafal, ketika kita susah, kita berat, maka ingatlah bahwasanya hal tersebut ada ganjaran yang besar di belakangnya. Di balik usaha kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar. Begitupun masih banyak lagi keutamaan penghafal Quran. Al-Quran bisa menemani kita dalam kubur dan hari kiamat. Kemudian orang yang lancar membaca Al-Quran bersama para malaikat, dan masih banyak lagi. Maka ini adalah sebuah motivasi bahwasanya perjuangan, pengorbanan yang kita lakukan, Allah akan balas, Allah akan ganjar. Dan orang yang soleh itu kedudukannya bisa lebih tinggi dari kedudukan malaikat. Ya, kenapa? Ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Allah berikan mereka untuk hanya taat, misalkan. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka terus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membutuhkan makan. Mereka tidak membutuhkan minum. Akan tetapi manusia ada syahwat yang senantiasa mengajak ia kepada kemaksiatan, kepada kemalasan, kefuturan, kemudian letih, lesu, semuanya. Akan tetapi subhanallah, orang-orang soleh memperjuangkan, mengorbankan harta, waktu, dan juga semua hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para orang soleh tersebut melebihi derajat para malaikat. Begitupun kita ambil contoh, misal malaikat ketika masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka, mereka tidak berefek. Jadi mereka diberikan tugas. Mereka tidak kepanasan, mereka pun tidak merasakan kenikmatan karena mereka menjalankan tugas. Akan tetapi manusia ketika masuk ke dalam surga, Allah berikan kenikmatan. Ketika masuk ke dalam api neraka, Allah berikan rasa panas.
Sebagaimana apa? Ya, kita perumpamakan. Misalkan manusia mempunyai pasangan, mempunyai istri, diberikan uang misalkan, diberikan uang yang banyak, segepok uang banyak misalkan, kemudian diberikan makanan yang sangat lezat, kemudian diberikan emas, misalkan. Sangat senang sekali ya manusia. Akan tetapi berbeda halnya hewan ya, misalkan kambing ya, ketika diberikan emas mereka cuek saja, tidak peduli ya. Diberikan harta segala macam cuek, tapi mereka ketika diberikan rumput, nah mereka sangat senang ya. Diberikan rumput mereka langsung makan. Nah, seperti itulah ya, kebutuhan manusia dan malaikat itu berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar untuk orang-orang yang senantiasa berjuang di dalam hidupnya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab ini ya Syekh atau Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, beliau mengatakan wa aidan, dan begitu juga fa innahu subhanahu wa ta'ala arada an yattakhadha minhum anbiya'a wa rasulan wa awliya'a wa syuhada. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian apa tujuan Nabi Adam ketika diturunkan ke muka bumi yang kedua ya. Silakan bisa dicatat, yaitu apa? Kedudukan yang kedua, Allah menginginkan Adam dan keturunannya menjadi para nabi, para rasul, para wali Allah, dan para syuhada. Yang kedua yaitu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam. Di dalam mukaddimah beliau mengatakan Allah menghendaki Nabi Adam dan keturunannya untuk menjadi para nabi, kemudian para rasul, kemudian para wali, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid atau para syuhada. Mereka mengorbankan semua hartanya, semua yang mereka punya. Untuk apa? Ya, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ampunan Allah dan supaya Allah membalas apa yang mereka usahakan, dan Allah Subhanahu wa taala balas mereka. Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedekatan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tujuan Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia yaitu untuk ya agar manusia atau agar Adam dan keturunannya bisa merenungi atau bisa mengenal Asmaul Husna. Ya, mengenal Asmaul Husna atau nama-nama yang baik dari sisi Allah ya. Karena apa? Karena di surga itu tidak ada ampunan. Misalkan Allah Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Ketika di surga tidak ada yang berdosa. Manusia di sana tidak ada yang berbuat dosa, maka tidak ada Al-Ghafur, tidak ada yang diampuni. Kemudian
Begitupun Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Begitupun Al-Hayyu, Allah yang Maha menghidupkan. Di surga tidak ada. Allah yang Maha mematikan. Itu semuanya ada di dunia. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan hikmah tersebut yaitu supaya manusia Adam dan keturunannya yaitu bisa merenungi atau mengambil pelajaran dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang lazim. Ya, nama Asmaul Husna ada dua ya. Pertama lazim. Lazim itu tidak membutuhkan pihak lain untuk mengakuinya. Kita misalkan contoh Allah Al-Aziz, Allah Maha Agung, Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Besar. Namun yang kedua yaitu muta'addi. Muta'addi yaitu perlu pihak lain sebagai tambahannya, yaitu manusia, jin, dan yang lainnya. Misalkan Allah Maha menghidupkan. Menghidupkan siapa? Ya, manusia. Allah Maha mematikan. Mematikan siapa? Makhluknya, jin, manusia, dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengetahui kenapa salah satu asal muasal ya Nabi Adam, nenek moyang kita ya, bapak kita diturunkan di dunia ini. Kemudian Syekh melanjutkan, Al-Imam melanjutkan bahwasanya wa aidan ya, yaitu sesungguhnya Nabi Adam diciptakan dari seluruh bagian tanah di muka bumi. Ya, bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari seluruh bagian tanah di muka bumi ya, diambil dari semua sisi. Jadi tidak satu tempat ya. Sini. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa Adam min qabdatin. Qabdaha min jamil ard. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi. Wal ardu fiha tayyibun. Ya, ada bumi yang tanahnya bagus ya. Kemudian wal khabithu, dan ada juga bumi atau tanah yang jelek ya, yang buruk. Kemudian ada wasahlu, dan ada bagian bumi yang bentuknya datar ya. Kemudian ada wal hazlu, ada tanah yang keras ya, bermacam-macam ya. Kemudian wal karimu, dan ada tanah yang dimuliakan ya, ada tanah yang mulia. Wal-lain atau wal-lain, tanah yang hina. Maka kemudian Allah menciptakan Adam dan keturunannya, menjadilah manusia. Kemudian menurunkan ke muka bumi ya, menurunkan ke bumi, dan kemudian Allah melahirkan dari Nabi Adam tersebut anak keturunannya, orang-orang yang bermacam-macam, yaitu ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Maka di sanalah pembeda ya, pembeda ketika orang-orang yang baik maka Allah akan berikan surga untuknya, dan orang-orang yang buruk maka apa? Penghuni neraka, ia akan masuk ke dalam neraka. Itulah hikmah dari macam-macam tanah yang Allah ciptakan Adam darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan sedikit menjelaskan ya tentang
kunci kebahagiaan. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala merinci 3 kunci kebahagiaan. Ya, merinci 3 kunci kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama, bersyukur saat mendapatkan nikmat. Ya, bersyukur saat mendapatkan nikmat. Yaitu asyukru inda ni'mati. Ya, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dan rasa syukur ini banyak ya. Rasa syukur ini banyak. Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat ke bawah. Melihat ke bawah ketika kita mendapatkan makanan, akan tetapi makanan tersebut misalkan kita tidak sukai ya. Kita tidak sukai. Kita lihat, kita bayangkan ada saudara kita yang mengais nasi-nasi sisa di tong sampah misalkan dan memakannya. Bahkan sungguh miris dan sedih sampai sekarang. Sampai sekarang saudara kita di Palestina itu meninggal karena kelaparan. Badannya sangat kurus. Badannya sangat kurus, kelaparan, akhirnya meninggal dunia. Jadi itulah yang bisa kita lakukan. Begitupun ketika kita mempunyai sesuatu, kendaraan misalkan, kendaraan yang jelek, kita lihat bahwasanya banyak orang yang berjalan kaki, menggunakan sepeda, alhamdulillah. Begitupun banyak orang-orang yang cacat, yang menggunakan kakinya misalkan, atau tangannya tidak punya kaki, atau tidak punya tangan, mereka gunakan kakinya untuk berwudu misalkan, atau dan lainnya. Jadi seperti itu. Dan telah menghafal dalilnya itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Akan tapi apabila kalian bersyukur, kalian kufur, kalian suka mengeluh dalam kehidupan kalian, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya aku akan memberikan tambahannya, dan sesungguhnya azabku sangat pedih. Begitupun Allah akan memberikan kesusahan untuk kita. Ketika kita tidak bersyukur, maka hidup kita akan susah. Dan yang kedua, kunci dari kebahagiaan yaitu apa? Bersabar ketika mendapatkan musibah. Bersabar ketika mendapatkan musibah. Seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, dari musibah keluarga misalkan, ya tidak mengapa dia mengeluarkan air mata, dia menangis. Akan tetapi dengan tangisan tidak disertai dengan yang sangat berlebihan, berteriak, kemudian sampai protes dan lain-lain. Itu adalah suatu yang tidak diajarkan oleh Islam. Dan di dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, sesungguhnya kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan seorang mukmin, inna amrahu, sesungguhnya setiap perkara, sesungguhnya setiap urusannya khairun, ya baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illal mu'min, dan tidaklah hal tersebut didapatkan kecuali hanya orang mukmin saja. Apa hal tersebut? Yaitu in asobathu sarra syakrat, ya apabila ia mendapatkan kesenangan, ya in asobathu syarra syakrat, ketika dia mendapatkan kesenangan ia pun bersyukur kepada Allah.
fakana khairan lahu, maka itu adalah hal yang baik baginya. Maka senantiasa kita bersyukur agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ya beliau mengatakan, yaitu yang ketiga kunci dari kebahagiaan, beristighfar ketika kita berbuat dosa. Beristighfar ketika kita berbuat dosa. Ya, manusia tidak luput dari dosa. Akan tetapi ada orang-orang di luar sana, manusia di luar sana, mereka tidak mau bertobat kepada Allah dan mengatakan, nanti saja, nunggu saya tua, nanti saja, nunggu tahun depan misalkan. Bahkan ada yang tidak pernah sholat mengatakan nanti saja, nunggu saya tidak sibuk. Maka itu adalah hal-hal yang dilarang di dalam Islam, menunda sebuah kebaikan. Maka apabila kita berbuat dosa, kita langsung beristighfar kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa salah satu sunnah setiap hari yaitu beristighfar ya minimal 100 kali ya di dalam keseharian kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan hal itu akan membersihkan hati kita, akan memberikan hati kita menjadi semangat ketika beribadah, menghapuskan dosa-dosa kita juga. Dan insya Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dalam istiqomah. Itu adalah kunci dari kesuksesan ya. Kunci dari kebaikan. Kemudian ketika kita telah mengetahui kunci-kunci kebaikan atau kunci-kunci kebahagiaan, maka sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, harta misalkan, uang yang banyak, yaitu bukanlah standar atau sumber dari kebahagiaan atau kesuksesan yang abadi. Karena apa? Banyak kisah-kisah di dalam ayat Al-Quran. Di salah satunya Allah mengatakan di dalam surat Al-Qasas, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghu alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Ya, di dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada di dunia ini seorang yang sangat-sangat kaya kecuali salah satunya yaitu Qarun. Ya, Qarun termasuk kaum Nabi Musa ya, kaum Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya harta yang sangat banyak. Kunci-kuncinya sungguh dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Nah ini ya, kuncinya saja itu dipikul ya. Bayangkan betapa banyak hartanya ya. Kemudian ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Dan akhirnya Qarun mati ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya. Dan salah satu yang sering kita dengar harta karun ya. Nah, salah satunya ya ini. Karena apa? Hartanya sangat banyak ya. Kuncinya saja dipikul dengan orang yang sangat banyak. Sini dikisahkan bahwasanya apa? Kuncinya atau gemboknya ya terbuat dari emas ya.
terbuat dari emas itu hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat. Ya, 9 orang ya. Tapi karena dia tidak taat kepada Allah, maka tidak taat kepada Rasul, dia menyangka bahwasanya harta adalah segalanya, maka tatkala dia jauh dari Allah, maka Allah mengatakan di sini fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Di dalam surah Al-Qasas, maka kami tenggelamkan Qarun beserta rumah dan hartanya ke dalam bumi ya. Nah ini ya. Jadi tidak semuanya ya, tidak semuanya harta, bahkan ada ya. Kita orang biasa mungkin bisa tidur di malam hari dengan nyenyak. Namun ada orang-orang yang hartanya banyak, namun harta tersebut diambil dari hal yang tidak halal atau sesuatu yang haram, korupsi dan lainnya. Ketika di malam hari ia pun tidak bisa tidur, tidak tenang ya, tidak tenang. Bahkan ia pun pergi kemana? Ya ke tempat-tempat maksiat. Akhirnya apa? Mabuk-mabukan dan ya akhirnya apa? Ajal pun menjemput ya. Tidak tenang hidupnya. Uang banyak tapi dia tidak bisa tidur. Nah, jadi harta tidak semua membuat kita mutlak menjadi orang-orang yang bahagia ya. Kemudian yang kedua, kekuatan atau kekuasaan. Itu pun tidak membuat kita mutlak secara penuh, membuat kita bahagia ya. Di sini banyak kekuasaan. Di Fir'aun ya contohnya ya. Fir'aun memiliki kekuasaan yang sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang hal tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun mengatakan, "Ya Hamanu binli, ya Hamanu nili ya. Wahai Haman, menteriku ya. Surhan la'alli, ya buatkanlah piramida untukku ya, suatu yang tinggi ya, gedung, buatkanlah untukku tangga atau piramida yang tinggi." Kemudian apa kata Fir'aun? Ablughul asbab, ya supaya aku bisa sampai ke langit ya. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Nah, agar saya mampu naik ke langit, saya mampu menjumpai Rob Musa ini ya. Fir'aun ya dengan sombongnya, dengan kekuasaan, agar bisa apa? Menantang Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Ya mematikan ia di mana di tengah-tengah laut ya. Dalam keadaan hidup Allah campakkan mayatnya ya di lautan bersama pasukannya tenggelam dan Allah hinakan Fir'aun. Begitupun jabatan. Tidak mutlak semuanya memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka Nabi SAW mengabarkan dalam hadisnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya faqad faza, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya itu adalah kemenangan dan kesuksesan yang sangat besar. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan dekat kepada Allah, dengan taat kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan yang sebenarnya.
bukan mencari kebahagiaan di luar sana, mencari kesenangan dari maksiat. Memang ya, kemaksiatan itu manis. Kemaksiatan di luar sana itu adalah suatu yang nikmat. Akan tetapi di balik kenikmatan tersebut hanya sesaat. Ketika seseorang berzina misalkan, mendapatkan kenikmatan, akan tetapi percayalah bahwasanya dengan maksiat tersebut Allah memberikan kesempitan di dalam hatinya, sehingga setelah itu ia pun hidupnya tidak tenang. Maka kita lihat bahwasanya betapa banyak ketika ada manusia yang membunuh, kemudian ia pun kabur, ia pun lari, akan tetapi di akhir hidupnya atau di akhir waktu ia menyerahkan diri sendiri ke polisi. Ketika ditanya kenapa, ya saya tidak tenang hidupnya. Maka hal tersebut membuat kita gelisah. Maka ma'asyiral muslimin, senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kebahagiaan yang hakiki dan menjaga kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.